mengaku broker ini memiliki influencer atau afiliator di Indonesia yang diduga menjadi fasilitator dari para broker ilegal ini. Jadi mereka ini merekrut orang-orang di Indonesia dengan mengeluarkan binary option tadi, yang memang cara kerjanya adalah untuk memprediksi dan menebak harga suatu aset, apakah bergerak naik atau turun dalam waktu tertentu. Dan kami katakan ini bukan trading sebenarnya dan bukan investasi, tetapi ini diduga adalah perjudian. Hari ini saya pengen bahas sedikit tentang bisnis, biar kita nggak selalu bicara agama sama politik ya. Dulu nih, saya punya teman yang sibuk menawarkan program bisnisnya. Dia bercerita panjang lebar tentang bagaimana caranya kaya dengan cara Islam. Ya pasti saya tertarik dong, namanya kaya, siapa yang nggak pengen. Tapi lama-lama saya dengerin programnya dia, nggak masuk akal ya. Karena mirip MLM dan yang harus saya lakukan hanyalah bikin jaringan demi jaringan. Saya harus bayar sekian ratus ribu rupiah. Terus saya harus nyari sekian orang yang masing-masing orangnya juga harus bayar sekian ratus ribu rupiah. Ini jelas money game dan saya menolak untuk gabung pada waktu itu. Tapi ada satu model marketingnya yang menarik untuk saya pelajari. Entah bagaimana caranya, teman saya yang saya tahu bukan orang kaya itu mendadak sering banget keluar negeri. Dia sering pamer sedang ada di negara A, kemudian jalan-jalan di negara B, naik pesawat menuju negara C. Begitu aja kerjaannya. Dia juga pamer beli mobil, pamer mau beli rumah, dan semuanya dia pamerkan di media sosialnya. Nah, yang menarik buat saya lagi, di setiap captionnya dia selalu bicara tentang betapa mudahnya menjadi orang kaya dan betapa senangnya punya banyak uang. Semua menjadi mudah karena program bisnisnya itu. Dan dia selalu mengajak orang-orang untuk ikut join dalam program money game-nya. Bahkan dalam captionnya, si teman saya itu mengejek. Ngapain kerja kalau bisa dapat uang dengan mudah? Temanku ini seperti menawarkan surga, sebuah oase dengan banyak kenikmatan di dalamnya. Saya pada waktu itu ya mikir, alhamdulillah lah temanku sudah sukses sekarang. Bangga dong punya teman sukses, karena siapa tahu satu waktu bisa dipinjemin uang pas lagi susah. Sekian tahun kemudian saya nggak ketemu sama dia. Dan nggak sengaja ketemu lagi di sebuah kafe. Kali ini dandanannya beda. Dia udah nggak glamor lagi, malah sudah mirip orang susah. Dan ketika saya menyapa dia, dia menghindar dan seperti nggak mau ketemu ya. Penasaran dong, saya telepon teman yang kenal dia dan biasalah bapak-bapak gibah. Dari perbincangan kami itu dapatlah saya info kalau teman saya yang dulu nawari program money game itu sedang ada masalah. Induk perusahaan money game-nya yang beritanya pusatnya ada di Rusia itu tiba-tiba hilang. Dengan hilangnya perusahaan money game itu, maka hilang juga lah uang teman saya itu. Dan sialnya lagi, kebawa juga uang ratusan orang yang menjadi downline-nya dia. Temanku itu sekarang dikejar-kejar sama downline-nya dan dipolisikan karena dia dianggap menipu. Nah, yang saya heran dan langsunglah saya tanyain, perasaan sih dia sukses deh. Sering jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil dan beli rumah. Ya jual aja mobil dan rumahnya buat bayar hutang downline-nya. Begitu pada waktu itu pikiran rasional saya. Baru kebuka juga kalau ternyata si dia itu berhutang ke banyak orang untuk jalan-jalan ke luar negeri. Mobilnya juga kredit dan sudah disita. Rumah yang kemarin dipamerin juga bukan rumah dia, tapi rumah yang baru rencana dibeli kalau udah kaya. Maka hancurlah saat itu bayangan saya tentang teman itu. Ternyata dia membangun semua image kekayaannya dengan hutang.
untuk menarik perhatian banyak orang bahwa dia sukses. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia terlihat sukses adalah orang terinspirasi untuk menjadi downline-nya dia. Dia pamer semua jalan-jalan ke luar negeri itu, beli mobil dan rumah baru itu adalah bagian dari strategi marketing supaya orang lain mau join. Dia memakai prinsip banyak orang silau dengan kekayaan orang lain. Juga prinsip orang kaya lebih mudah dipercaya daripada orang susah. Maka dengan prinsip itu yang dia lakukan adalah membangun image kalau dirinya kaya, banyak uang dengan pameran kemewahan meski dia harus ngutang. Tapi bangunan yang dibuat pakai kardus pasti runtuhnya cepat karena strukturnya tidak kuat. Dan temanku itu seperti tergulung dalam kondisi yang dia ciptakan sendiri dengan menipu banyak orang pakai pameran kemewahan. Sekarang waktunya dia habis hanya untuk lari dari kejaran orang, sembunyi di daerah yang orang tidak tahu dia ada di sana dan hidup dalam ketakutan masuk penjara karena dipolisikan. Surga yang dulu dia pamer-pamerkan berubah menjadi neraka yang panjang. Apa sih yang bisa kita pelajari dari situasi temanku itu? Banyak banget. Apalagi dalam situasi sekarang, di mana media sosial semakin banyak penggunanya, maka orang yang silau dengan kekayaan orang lain juga bertambah banyak orangnya. Yaitu orang-orang yang berharap cukup rebahan doang sambil investasi di orang yang bahkan tidak dia kenal, dengan model bisnis yang bahkan dia tidak mengerti, dan berharap dia cepat kaya seperti orang yang pamer kemewahan itu. Dan pada akhirnya yang dia dapatkan hanyalah mimpi basah, kenikmatan semu dan sementara, tapi akhirannya selalu menyakitkan, yaitu ditipu oleh orang. Coba baca aja lah berita penipuan investasi dengan janji keuntungan 10%, bahkan ada yang sampai 30% per bulan. Yang tertipu bisa kena puluhan miliar rupiah dan bangkrut seketika. Bahkan ada loh koperasi yang berhasil mendapatkan uang dari masyarakat sampai hampir 15 triliun rupiah. Mereka gagal bayar keuntungan yang mereka janjikan dan diserbu oleh masyarakat. Pemiliknya yang sering pamer kemewahan di media sosial itu dipenjarakan. Uang yang hilang gak kembali karena dipakai si pemilik koperasi itu untuk membeli barang-barang pribadi, termasuk membiayai kehidupan mewahnya yang ternyata hanya fata morgana. Cerita-cerita seperti itu sudah banyak banget, tapi herannya yang tertipu juga gak pernah berkurang. Selalu ada orang-orang yang silau dengan janji-janji surga. Orang-orang instan yang pengen cepat kaya tanpa kerja. Orang-orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Kalau kata teman saya sih, itu uang jin yang dimakan jin. Itu ejekan buat orang yang cari duit dengan cara nggak halal, dimakan orang lain dengan cara yang juga nggak halal. Dan era sekarang ini lebih gila lagi. Ada yang model bisnisnya cuma nonton video iklan doang dapat uang. Nonton iklan doang dapat uang. Ini kan gila. Tapi banyak orang yang percaya. Mereka taruh uangnya di aplikasi itu. Nonton iklan-iklan gak jelas. Dan berharap orang lain juga melakukan hal yang sama. Kalau diingatkan sama orang lain, dia ngamuk. Bilang kalau mental orang kaya beda sama orang susah. Dan ketika akhirnya dia ketipu dan susah, dia jadi bahan ejekan banyak orang. Ada lagi yang bermain seolah-olah itu aplikasi trading. Sebuah robot trading yang diciptakan untuk menang mulu dan gak pernah kalah. Orang banyak taruh duit di situ. Bahkan perusahaan robot trading itu menggait banyak influencer yang mereka bayar, yang kerjaannya cuma ngajakin orang untuk ikutan trading di sana. Para influencer itu juga pamer kemewahan di media sosialnya supaya banyak orang tertarik seperti dia dan ikut gabung. Di sanalah si influencer dapat uang dengan jadi bagian dari komplotan besar untuk menipu banyak orang. Yang lucunya di sini,
Pemerintah kita ini mirip polisi India yang baru datang ketika kejahatan itu sudah makan banyak korban. Ya pernah tuh pemerintah kita membentuk pengawasan yang sangat ketat terhadap model investasi dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara curang. Sempurna kan kejahatannya? Ada korbannya yaitu orang-orang yang cepat silau dan ingin kaya dengan cara instan. Juga pengawasnya yang lambat mengambil tindakan. Ditambah lagi hukuman yang ringan. Maka Indonesia menjadi surga buat banyaknya kejahatan investasi dan para pelakunya masih banyak yang ketawa ketiwi seolah-olah tidak berdosa karena dari kejahatan itulah dia kaya raya. Meskipun klise, saya hanya ingin mengingatkan ke banyak orang. Kalau pengen kaya, pelajari dulu ilmunya sesuai apa yang kamu suka. Kalau kamu suka berdagang, ya berdaganglah dan besarkan bisnisnya. Kalau kamu orang kreatif, manfaatkanlah media sosial untuk menaikkan brand dirimu dan usahamu sehingga besar. Kalau kamu suka dengan angka, pelajari ilmu trading yang benar sehingga kamu akhirnya paham dan terjun ke dunia trader. Poinnya adalah semua kerja yang kita lakukan, pondasi utamanya adalah pahami dulu ilmunya. Sesudah paham ilmunya, nikmati proses jatuh bangunnya. Hasil itu pasti sebanding kok dengan usaha yang kamu berikan. Lagian percayalah, di dalam sebuah usaha, kekayaan itu sejatinya ada di prosesnya. Hasil atau keuntungan hanyalah dampak dari benar atau tidaknya kita melakukan prosesnya. Dulu banget kita familiar dengan orang yang melihara babi ngepet untuk mencari uang. Orang yang melihara babi ngepet itu cukup jaga lilin supaya nggak padam. Karena kalau padam berarti babi ngepetnya mati. Kerjanya apaan? Ya jaga lilin doang sambil rebahan. Otaknya nggak bekerja, keringatnya nggak keluar, prosesnya tidak didapatkan. Yang penting di pikirannya hanya cuan, cuan, dan cuan. Itu doang. Konsep babi ngepet masih terpelihara dengan baik di era modern ini. Dan pelakunya tambah banyak, yang menjadikan korbannya juga banyak. Lilin yang dijaga sekarang ganti dengan nama-nama keren seperti Situp, Binomo, dan lain-lainnya. Pada intinya semuanya sama, menjual mimpi dan surga sehingga lupa bahwa surga pun tidak diraih dengan tidur-tiduran dan berdoa saja. Tapi harus memperbanyak amal kehidupan di dunia. Setuju? Kita seruput kopinya dulu.